Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Hendrianto. Hari ini saya akan sharing kepada teman-teman gimana caranya untuk menjadi seorang UiPath RPA developer. Sebelum kita masuk tips untuk menjadi seorang RPA developer, mungkin saya ingin sharing dulu nih, mengapa sih teman-teman bisa memilih atau mengapa sih teman-teman memilih jalur RPA developer ini atau harus memilih RPA developer ini. Nah, karena yang pertama, RPA ini menjadi satu bidang yang cukup menarik menurut saya. Nah, di sini ada riset dari internet ya, saya cari ya. Linknya akan saya taruh di bawah, mungkin teman-teman bisa baca juga sendirinya. Tapi secara keseluruhan, tabelnya akan saya sajikan di sini. Nah, bisa dilihat bahwa perkembangan kebutuhan akan RPA ini secara bertahun tuh meningkat. Nah, kalau hingga tahun 2030, itu pertumbuhannya tuh secara eksponensial di situ. Nah, makanya pastinya kebutuhan akan RPA ini ke depannya bakal meningkat terus. Nah, di situ pasti talent-talent yang dibutuhkan atau orang-orang yang memiliki skill RPA ini pasti akan dicari di situ. Demand-nya akan semakin tinggi ke depannya. Nah, sehingga kalau misalnya teman-teman mulai dari sekarang untuk RPA developer, pastinya si pengalaman atau akan tahun-tahun akan datang nanti pasti akan berbeda, sehingga itu akan teman-teman memiliki value yang lebih nih dibandingkan yang akan mulai di selanjutnya. Nah, itu alasan pertama nih, yaitu kenapa teman-teman harus memilih menjadi RPA developer gitu. Nah, alasan kedua yaitu gaji teman-teman. Nah, kalau misalnya saya riset di Glassdoor, salah satu website ya, itu bisa dilihat bahwa gaji untuk seorang RPA developer di Indonesia khususnya itu cukup kompetitif. Dan tentunya itu dipisah ya berdasarkan levelnya. Ada junior yaitu pada mula-mulanya kita memulai sebagai RPA developer, ada middle dan juga ada senior ya. Nah, masing-masing tuh pasti gajinya level-levelnya berbeda pasti. Dan itu menurut saya lumayan untuk seorang RPA developer. Nah, ini nih dua alasan utamanya. Nah, selain itu, pasti teman-teman juga penasaran nih, mengapa UiPath RPA Developer di sini? Nah, ataupun mengapa UiPath? Nah, alasan saya mengapa UiPath di sini karena UiPath ini merupakan salah satu platform RPA yang cukup mudah buat dipelajari karena dia berbasis low code ataupun hingga no code ya, dia nggak pakai codingan sama sekali. Jadi teman-teman yang nggak ada basic codingan itu pun bisa melakukan atau membuat robot sendiri di situ. Nah, di samping itu, UiPath ini juga menyediakan platform atau tempat buat teman-teman belajar, dan di sana komunitasnya tuh sangat mensupport satu sama lain. Jadi, teman-teman ketika belajar RPA ini mungkin tidak akan merasa sendiri ya, atau merasa belajar sendiri. Di situ bakal banyak teman-teman yang saling support kita untuk berkembang. Nah, itulah salah satu alasan mengapa UiPath tuh bisa menjadi market leader hingga sekarang ini. Nah, mungkin saya juga ada video khusus yang membahas UiPath ini, akan saya taruh linknya. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran, boleh nonton. Nah, selain itu, bukan selain itu, mungkin itulah beberapa alasan ya, mengapa untuk menjadi seorang RPA developer. Nah, sekarang mungkin saya akan sharing tips nih, beberapa tips yang bisa teman-teman gunakan untuk menjadi seorang RPA developer. Nah, ini ada 3 tips dari saya. Sebenarnya basic sih. Yang pertama itu adalah teman-teman mulai dulu nih, mulai belajar penggunaan atau cara penggunaan UiPath. Nah, belajarnya dari mana? Belajarnya bisa dari berbagai sumber nih. Bisa dari UiPath, langsung ya, itu ada platform khusus buat kita belajar yang bisa diakses teman-teman di UiPath Academy. Ataupun di YouTube sekarang juga cukup banyak yang membahas ini. Salah satunya channel ini juga saya akan membagikan gimana cara menggunakan UiPath ya. Ataupun teman-teman juga bisa mengambil course nih, atau cari trainer-trainer yang khusus melatih RPA ini, UiPath ini. Nah, di Indonesia ada beberapa sih yang menyediakan untuk training UiPath kok. Nah, itulah salah satunya ya, yaitu belajar. Nah, selanjutnya setelah teman-teman belajar nih, pasti ada tahap yang lanjutnya toh, yaitu teman-teman harus mengerjakan project di sini. Nah, jadi teman-teman sebelum terjun ke dunia kerja, mungkin bisa mempersiapkan diri dulu atau bekalnya tuh untuk mengerjakan project-project yang berkaitan dengan UiPath ini. Karena ketika kita belajar itu implementasinya bisa aja berbeda di situ. Nah, sehingga
kita perlu meluruskan nih antara apa yang kita belajar, yaitu teori, dan juga praktikalnya itu seperti apa. Ya, jadi butuh kedua-duanya, saling support, maka itu teman-teman bisa menjadi RPA developer, UiPath RPA developer yang baik. Nah, selain itu, setelah teman-teman udah menguasai dua-duanya nih, udah ada materinya udah ada, dan prakteknya juga udah dapat. Nah, selanjutnya ini yang salah satu yang cukup penting, saya sarankan teman-teman untuk mengambil sertifikasi UiPath ini. UiPath ini dia menyediakan dua jenis sertifikasi, yaitu yang associate dan juga yang advanced di situ. Nah, menariknya, untuk sertifikasi UiPath ini, dia itu berlaku seumur hidup. Jadi ketika teman-teman melakukan sertifikasi nih, cukup sekali aja. Nah, sertifikasinya itu berlaku seumur hidup. Jadi teman-teman nggak perlu memperpanjang sertifikasi dan lain-lain. Jadi cukup bayar sekali. Nah, itu sudah kita dianggap bisa menggunakan si aplikasi ini. Nah, terus yang mana nih yang harus diambil nih? Associate atau yang advance? Nah, kalau saya sarankan, yang pertama tuh pasti advance sih sebenarnya. Karena itu lebih valid dan teman-teman udah dianggap jago banget ya. Kalau bagi teman-teman yang mau berkarir di RPA developer ini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau bertahap, itu juga bisa ambil yang associate dulu. Nah, habis itu beberapa bulan, nah kita lanjut ambil yang advance. Nah, itu pilihan sebenarnya. Nah, tapi kalau dari saran saya, mungkin kumpulin dulu skill-skillnya, habis itu pengalaman-pengalamannya minimal. Kalau dari UiPath-nya sih sarannya 6 bulan ya. Tapi kalau teman-teman bisa lebih cepat dari itu, ya mungkin oke juga gitu, gak ada masalah. Nah, gitu segera ambil UiPath Advanced Certificate-nya. Nah, itu teman-teman bisa langsung mendapatkan sertifikasinya. Dan dengan ada sertifikasi itu, dia berlakunya secara global. Jadi teman-teman ketika mau melamar RPA developer di luar Indonesia, itu pun sudah diakui. Dan itu udah oke banget lah ketika ada, pasti teman-teman dianggap sudah jago banget nih di UiPath ini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu beberapa tips ya teman-teman. Ada 3 tadi untuk menjadi seorang RPA developer. Mulai dari belajar dulu teori, habis itu praktikal, yaitu mengerjakan project, dan juga ambil sertifikasi. Nah, setelah itu teman-teman sudah bisa mendapatkan pekerjaan sebagai RPA developer. Nah, mungkin itu saja tips dari saya. Untuk link-link yang berkaitan dengan itu akan saya taruh di deskripsi. Bagi teman-teman yang merasa bermanfaat, mungkin bisa like dan share ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang membutuhkan. Kalau misalnya ada saran atau ada kekurangan, mungkin bisa komen biar saya bisa perbaiki juga ke depannya. Atau ada yang pengen dibahas, mungkin bisa taruh juga di komen. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah.